siang, perkenalkan nama saya Bonifasia Yesepina Indah, biasa dipanggil Indah, NPM 221100430046, jurusan Sarasiologi. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa topik. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian dan penerima pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi tulisan dan komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi lisan secara tidak langsung. Yang ketiga, prinsip komunikasi lisan dapat menjadi bagi tiga. Yang pertama, bus suara. Suara ialah getaran udara ketika melewati pita suara. Yang kedua, bunyi ialah getaran udara yang timbul akibat sentuhan. Yang ketiga, nada. Nada yaitu tinggi rendahnya suara. Yang keempat, komponen dalam berkomunikasi lisan dibagi menjadi 6. Yang pertama, topik yang akan disampaikan harus sesuai dengan tema yang dibahas. Yang kedua, intonasi nada harus diperhatikan tinggi rendah nada. Gunakan bahasa tubuh. Buatlah audiens menjadi aktif dan terkesan. Sesuaikan penampilan dan temanya. Yang keenam, meminta maaf pada akhiran penyampaian dan berterima kasih. Yang kelima, persiapan penyajian komunikasi lisan dibagi menjadi 4. Persiapan, sistematika, penyajian, menyediakan alat bantu atau media komunikasi, dan yang terakhir, tempat. Bagian berikut, ejaan yang disempurnakan atau EID dan kaidah dalam berbahasa. Yang pertama, pengertian ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah penghafalan. Yang kedua, ruang lingkup EID dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan yang terakhir, pemakaian tanda baca. Ketiga, pemakaian huruf dapat membicarakan masalah yang mendasari dari suatu bahasa, yaitu abjad, nama diri, pemengalan, vokal, dan konsonan. Yang keempat, penulisan huruf dapat menjadi 3, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Yang berikut, pedoman umum pembentukan istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggabungkan konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Tata istilah dan tata nama. Tata istilah ialah perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan. Yang kedua, tata nama ialah perangkat peraturan penanam beberapa cabang ilmu seperti kimia dan biologi, beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. Yang kedua, istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus ialah istilah yang pemakaian dan atau maknanya terbatas pada satu bidang tertentu. Istilah umum ialah istilah yang menjadi bahasa yang digunakan secara umum. Yang ketiga, kata dasar peristilahan ialah kata bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk atau yang dipakai sebagai alat istilah yang berbentuk kata turunan. Kedua, sumber istilah. Kosakata bahasa Indonesia. Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik kata lazim maupun kata tidak lazim. Yang ketiga, kosakata bahasa. Jika di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dapat mengungkapkan konsep, proses, keadaan atau sifat yang dimaksudkan. Yang keempat, aspek tata bahasa dalam peristilahan.
Penggunaan kata dasar. Jika bentuk dapat dipilih antara kata dasar dan kata turunan, bentuk kata dasarlah yang diprioritaskan dengan syarat bahwa konsep dasarnya tidak berubah. Terima kasih.